Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali lagi dengan saya, Aulia Hakim. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait timer operation yang kita gunakan di PLC Siemens. Untuk percobaan kali ini, kita akan menggunakan PLC Siemens S7300 dan akan kita simulasikan menggunakan simulator yang ada di TIA Portal. Tujuan materi kali ini diharapkan nanti Anda dapat menjelaskan dan membuktikan fungsi dan karakteristik dasar timer untuk pemrograman PLC Siemens. Kemudian Anda juga dapat menjelaskan dan membuktikan operasi pulse timer coil instruction. Selanjutnya, mahasiswa dapat menjelaskan dan membuktikan operasi extended timer coil instruction. Di antaranya adalah timer on dan timer off. Kemudian, mahasiswa juga dapat menjelaskan dan membuktikan operasi dari retentive on delay timer coil instruction. Yang pada kali ini kita akan gunakan T on retentive atau T on R. Dan diharapkan nanti setelah mempelajari materi terkait timer instruction ini, Anda dapat menjelaskan dan membuktikan operasi dari timer driven sequence program. Outline pertemuan kali ini, yang pertama adalah timer operation, kemudian size and range of the time data type, kemudian format penulisan time value di step 7 atau schematic manager ya, kemudian atau kalau di tiap portal adalah preset time. Selanjutnya fungsi dan karakteristik dasar timer dan timing diagram. Untuk hardware PLC yang kita gunakan yaitu PLC Siemens S7300 dengan modul power supply tipe PS3072 ampere, ID number seperti ini, CPU 3152DP, kemudian digital input DI 16 kali DI 16 X DC 24 volt, digital output DO 16 X DC 24 volt setengah ampere, kemudian analog input dan analog output. Untuk percobaan kali ini kita akan skip terkait AI sama AO ini ya. Kali ini kita akan menggunakan beberapa timer. Di antaranya adalah TP, T-on, T-off. Untuk kali ini untuk yang tipe PLC Siemens S7300 tidak terdapat T-on R. Jadi nanti kalau kita ingin mencoba T-on R, kita akan gunakan PLC Siemens yang S7200. Kemudian coil TP, timer pulse ya, kemudian coil T-on, coil T-off, kemudian T-on R, kemudian reset time dan preset time. Kita lihat di sini untuk function block ya. Ada TP seperti ini, kemudian T-on, T-off, dan T-on R atau T-on retentive. Di mana TP ini akan menghasilkan sinyal pulse ya, dengan preset time atau
lamanya output yang dihasilkan oleh key nanti itu berdasarkan lama atau delay yang kita masukkan di preset time. Misalkan preset time-nya ini kita isi 5 detik, maka outputnya di key ini nanti pada saat aktif atau pada saat nyala itu nanti sesuai dengan yang di preset time. Kemudian ada T-on. T-on ini outputnya nanti akan aktif setelah preset time delay. Misalkan preset time delay-nya nanti di setting 3 second, maka output di key ini nanti akan aktif setelah 3 second. Selama enable di in ini itu aktif. Sebaliknya untuk yang T-off, key ini akan mati atau dalam kondisi low setelah preset time terpenuhi. Kebalikan dari T-on. Sedangkan T-on-R ini juga hampir sama dengan T-on. Yang jadi pembeda adalah di T-on-R ada reset. Dan elapsed time-nya ini adalah akumulasi dari multiple timing period yang berdasarkan dari input. Misalkan input ini, kalau yang di T-on itu kan selama in-nya ini ada nyala, maka key-nya nanti kan nyala. Misalkan in-nya ini kita matikan selama elapsed time-nya ini belum tercapai preset time, maka dia akan mati. Sedangkan kalau di T-on-R dia akan bersifat akumulasi. Misalkan preset time-nya ini kita isi 3 second, kemudian in-nya ini kita aktifkan atau enable. Misalkan dalam 1 second, enable-nya ini kita off-kan. Ya. Maka key-nya masih off. Kemudian kalau kita nyalakan lagi in-nya, maka dia akan meneruskan tadinya. Elapsed time-nya tadi yang sudah dapat adalah 1 second, maka dia akan meneruskan kedua, kemudian ketiga. Jika sudah tercapai kondisi elapsed time-nya sesuai dengan preset time, maka output akan nyala. Untuk size dan range untuk tipe data time itu adalah sebesar 32 bit. Jadi nanti khusus untuk data tipe ini kita bisa masukkan di mana sih ya, di PT sama elapsed time nanti. Jadi PT sama elapsed time itu nanti tipe datanya adalah time dengan panjang data sebesar 32 bit. Kemudian untuk penulisan atau format penulisan time value atau preset time itu seperti ini. Kalau di tiap portal nanti khusus untuk yang TP, T-on, T-off itu nanti penulisannya adalah seperti ini. T, tagar, kemudian jam, menit, sama second. Dan bisa juga sampai ke millisecond.
Untuk yang di Simatic step 7, Anda bisa menuliskan time-nya itu seperti ini. S5T tagar 2, misalkan ya ini contoh 2 jam gitu ya. Kemudian 30 menit 50 second. Jadi kalau di tiap portal kita akan gunakan ini untuk TP, T-on sama T-off. Yang Simatic Manager Anda bisa gunakan ini. Kemudian fungsi dan karakteristik dasar timer untuk kita akan cek parameter ya, parameter yang ada di timer. Kita cek untuk yang TP, T-on dan T-on R ya. Untuk yang bagian in, jadi kita lihat ini adalah box, ini bagian in, ini juga bagian in. Tipe datanya adalah bool atau boolean. Kemudian deskripsi TP, T-on, dan T-on R. Jika in ini bernilai 0, maka itu sama dengan disable timer atau timernya nanti off. Untuk yang TP, T-on sama T-on R. Sedangkan satu itu nanti mengenable timer TP, T-on, T-on R. Jadi kalau disambungkan atau dihubungkan dengan kontak normally open misalkan ya, maka jika kalau di ladder misalkan tidak ada power flow atau no power flow, maka dia akan disable timer. Dan kalau ada power flow-nya, maka dia akan mengenable timer. Kebalikan dari T-off, jika in-nya ini nanti 0, maka dia akan mengenable timer. Jadi kalau maksudnya gini, jadi kalau T-off itu kan setelah sekian waktu dia akan off ya, selama in-nya nanti aktif. Jadi kalau in-nya 1, maka nanti output-nya akan 0 atau seperti disable timer. Dan kalau 0, maka enable timer atau nanti outputnya itu nanti akan aktif. Kemudian parameter selanjutnya adalah R. Jadi R ini hanya ada di T-on R. Dia digunakan untuk reset. Jika 0 itu tidak terreset, jika 1 maka terreset. Jika terreset maka elapsed time dan key itu nanti akan dibuat atau akan menjadi 0. Jadi key-nya nanti off, elapsed time-nya nanti kembali ke 0, ke awal. Untuk PT ini adalah preset time. Jadi PT ini nanti digunakan untuk memasukkan nilai preset time atau waktu yang akan kita inginkan. Misalkan waktunya adalah 3 detik, ya nanti kita masukkan 3 detik dan disesuaikan dengan format penulisan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk yang key adalah output. Jadi key ini adalah output. Sedangkan ET ini adalah elapsed time-nya. Jadi elapsed time-nya nanti akan menampilkan counter up ya. Counter up waktu. Jadi kalau di preset time itu kita misalkan kita tulis 3 second, maka di elapsed time-nya nanti akan counter up dari 0 sampai ke 3 second. Jadi nanti ini akan di elapsed time-nya nanti akan
ada counter ya, counter waktu yang ditampilkan berdasarkan atau lamanya atau elapsed time-nya nanti akan berhenti sampai preset time. Oke. Sekarang kita coba cek terkait timing diagram untuk TP. TP ini nanti mengenerate pulse gitu ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita belajar terkait positive edge instruction ya, itu hampir sama. Cuma kalau di positive edge instruction itu waktu tundanya atau pulsanya itu nanti sesuai dengan pulse time. Nanti bisa dilihat di datasheetnya. Kalau di timer TP ini waktunya bisa kita tentukan sesuai dengan preset time. Ya, kalau kita cek di timing diagramnya, outputnya itu akan aktif selama preset time. Jadi pokoknya sekali di trigger untuk posisi di in-nya, ini nanti kan sebagai enable timer. Sekali saja di trigger dari 0 ke high ini ya, maka preset time-nya atau elapsed time-nya nanti akan menghitung waktunya dari 0 sampai preset time. Misalkan preset time-nya di setting 3, maka nanti dia akan menghitung dari 0, 1, 2, sampai 3. Nah, selama menghitung sampai ke 3 detik itu, output itu akan aktif. Setelah itu nanti dia akan mati untuk output diki-nya. Meskipun ya, kita lihat di sini meskipun pada saat kita trigger tadi ya, pada saat elapsed time berjalan, meskipun elapsed time-nya ini belum tercapai preset time-nya, kalau enable-nya atau in-nya kita matikan, itu tidak akan berpengaruh ya selama elapsed time-nya ini masih berjalan, dan outputnya pun tidak akan berpengaruh. Intinya sekali saja di trigger nanti dia akan nyala sampai atau selama preset time, kemudian dia akan mati. Kemudian untuk yang timer on, timer ini adalah mengenerate on delay. Jadi kalau kita cek di timing diagramnya, pada saat in-nya ini kita aktifkan dari 0 ke 1, maka elapsed time-nya akan menghitung waktu sampai tercapai preset time-nya. Kemudian kalau preset time-nya tercapai, ya kita cek sini, maka output akan aktif terus selama enable-nya ini belum dimatikan. Jika in ini atau parameter in ini itu dimatikan, maka otomatis output akan mati. Dan berbeda dengan yang TP, untuk yang T-on ini, proses enable-nya ya, atau di in-nya ini, dia harus aktif terus selama timer ini dijalankan. Jadi tidak bisa, misalkan kalau tadi kan kita matikan, elapsed-nya akan berjalan. Tapi kalau di T-on, misalnya kita matikan, maka dia akan mati elapsed time-nya, akan menghitung dari 0 lagi. Ya, seperti ini. Kalau misalnya kita nyalakan lagi, maka dia akan aktif lagi. Kemudian sesuai preset time-nya, kemudian akan aktif terus. Dan mati kalau misalkan in-nya ini kita matikan. Atau enable-nya kita lepas. Kemudian untuk T-off, kebalikan dari on delay ya. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, untuk T-off ini mengenerate off delay. Kebalikan dari T-on. Jadi selama in-nya ini aktif ya, kita aktif ini, selama in-nya aktif,
maka key-nya kan masih aktif nih. Kita cek di sini. Pada saat enable-nya ini kita lepas atau kita matikan ya dari high ke low, maka dia otomatis elapsed time-nya akan mulai aktif. Dia akan menghitung waktu sesuai dengan preset time. Misalkan waktunya adalah 3 detik, maka dia akan menghitung selama 3 detik, kemudian dia akan mati. Ya. Dia akan mematikan outputnya ini. Jadi seperti shutdown di laptop atau komputer. Jadi ada waktu tunda sekian waktu, kemudian dia akan mati. Kemudian kalau misalkan kita nyalakan in-nya, ya kita nyalakan in-nya, outputnya akan nyala lagi. Kita nyalakan in-nya, kita sambungkan, maka outputnya akan nyala lagi. Kemudian kalau kita matikan, ya kita matikan, elapsed-nya akan menghitung. Kalau misalnya sampai belum selesai hitungannya sampai ke preset time, kemudian kita nyalakan lagi di in-nya, maka dia akan mati lagi atau elapsed time-nya akan mulai dari nol lagi dan outputnya akan masih tetap nyala. Kemudian pada saat in-nya kita matikan, kemudian elapsed time-nya akan menghitung lagi selama sekian waktu, kemudian kalau preset time-nya sudah terpenuhi, maka outputnya ini akan mati. Kemudian yang terakhir T on R. Jadi ini bersifat akumulator atau akumulasi dari elapsed time-nya. Kalau kita lihat di sini, ini enable-nya. Selama enable-nya ini aktif, ya, maka elapsed time-nya akan menghitung. Kalau misalnya kita matikan, ya elapsed time-nya berhenti di situ. Kemudian kalau misalkan kita nyalakan lagi enable-nya, dia akan menghitung lagi. Kemudian kalau misalkan kita matikan lagi, dia akan masih di posisi yang terakhir tadi untuk waktunya sampai waktunya terpenuhi untuk sesuai dengan preset time. Pada saat sudah terpenuhi preset time-nya, ya, maka key-nya nanti akan aktif. Sebenarnya sama dengan T-on ya. T-on kan sama atau T-on itu kan kalau yang menjadi perbedaan antara T-on sama T-on R adalah di bagian menghitungnya atau elapsed time-nya. Kalau misalkan T-on itu kan sekali diaktifkan in-nya ya harus aktif terus sampai elapsed time-nya itu nanti terpenuhi. Baru nanti outputnya akan nyala. Dan tidak bisa mengakumulasikan elapsed time-nya atau waktu yang sudah berjalan. Jadi kalau yang T-on ya, kalau waktu atau enable-nya ini kita matikan ya sudah mulai lagi dari nol elapsed time-nya. Tapi kalau T-on R dia akan meneruskan yang terakhir tadi. Nah, supaya tidak mengakumulasi lagi, maka kita harus reset. Resetnya ini kita aktifkan, maka elapsed time-nya nanti akan mulai dari nol, kemudian key-nya juga akan mati. Selama belum terreset, maka elapsed time-nya nanti ya sejauh atau sebanyak yang sudah dihitung sebelumnya gitu. Dan kalau sudah sesuai preset time nanti ya sesuai preset time itu terus nanti. Tidak nambah lagi. Kalau misalkan sebelum nyampe preset time, maka dia akan nambah terus. Jadi kalau misalkan pada saat ini high ya, ini high, maka dia menghitung nih dari 0 ke 1 misalkan ya. 0 sampai 1 detik. Kemudian setelah 1 detik in-nya kita matikan. Maka dia akan bertahan di situ untuk elapsed time-nya. Tidak 0, tapi dia akan bertahan di nilai yang terakhir. Kemudian kalau misalnya kita nyalakan kembali, maka dia akan menghitung lagi, meneruskan dari 1 ke 2 gitu ya. Kemudian kalau kita matikan lagi, dia akan nyimpan nilai elapsed time-nya masih di 2. Kemudian kalau kita nyalakan lagi in-nya, maka dia akan meneruskan dari 2 ke 3. Misalkan preset time-nya 3, maka sudah terpenuhi elapsed time-nya, maka key-nya akan aktif. Selama belum terreset nanti key-nya akan aktif terus dan elapsed time-nya akan 3 terus seperti itu.
karena maksimal adalah preset time-nya. Kalau misalnya kita reset, maka ya ini akan off, elapsed time-nya akan menjadi 0, key-nya akan off. Oke, kemudian kita akan coba ke Tia Portal. Kita masuk ke software Tia Portal. Kita create new project. Ya, kita beri nama projectnya timer. Dan kita konfigurasi device-nya. Kita add new device. Kali ini kita akan gunakan S7300 dengan tipe CPU-nya 3152DP. Ya, kita akan cocokkan dengan hardware yang sudah kita punya di laboratorium. Yang di awal tadi sudah kita lihat ya. Untuk CPU juga 3152DP, 315 ID number-nya 3152H14. 3152H14 ini. Kita add. Sekarang kita akan masukkan power supply. Kita punya 307 2 ampere ya. Kita cek sini 307 2 ampere. Ya ini, kemudian 307 1BA01. Tarik ke sini. Untuk digital inputnya DI 16X DC 24 volt. Ini. Kemudian numbernya ini. Kita taruh di sini. Kemudian untuk digital outputnya 322. Oh ini kita karena di lab kita punya dua slot yang sama DI-nya, kita masukkan di sini. Ini kita akan masukkan digital output. Digital output 16 X2 DC 24 volt setengah ampere ini ya. Kemudian artikel number atau ID numbernya 322 1B01. Ini kita masukkan sini. Untuk analog input sama analog output kita skip kali ini, kita save dulu projectnya. Kemudian kita compile untuk hardware-nya. Kemudian kita masuk ke program block dan klik di main OB1 di sini. Kita akan cek di timer operation. Kita cek di sini, kita tidak menemukan T on air ya di S7 300. Ya, nanti mungkin kita akan buka untuk yang atau create new project menggunakan PLC S7 1200. Nanti kita akan cek apakah support ya yang di S7 1200 itu untuk TOR-nya. Di sini kita lihat beberapa timer ya untuk yang model IEC timers itu kita punya TP, T-on sama TOF atau T-off ya. Untuk yang schematic timer kita bisa gunakan ini S-pulse, kemudian extended pulse timer, kemudian on delay timer, kemudian retentive on delay timer parameter, kemudian off delay timer. Kita juga bisa gunakan
pulse ya, ini pulse timer ya. Kemudian SE ini standard pulse timer. Kemudian ada SD on delay timer, kemudian SS ini retentive on delay timer, sama SF off delay timer. Dan kurang lebih penggunaannya sama untuk yang pulse timer dengan TP ini ya. Nanti mungkin sama, hampir sama. Hanya penggunaannya saja yang berbeda. Maksudnya gini, kalau di TP itu kan kita tarik ke sini ya. Misalkan ini kita default saja dulu, kita oke. Nah, penggunanya kan seperti ini. Sedangkan kalau yang di sini SP kan seperti ini. Jadi kalau yang SP ini bentuknya coil dan hanya bisa ditaruh di ujung. Sedangkan kalau yang bentuk IEC timers ini kita bisa taruh di tengah atau di bagian pinggir kiri. Kalau di pinggir kiri ini misalkan PLC-nya sudah dijalankan, maka langsung enable kalau tidak ada kontaknya. Misalkan normally open ataupun kita menggunakan positive signal edge ini ya. Jadi perbedaannya di situ, perbedaan penggunanya di situ. Tapi untuk fungsinya itu hampir sama untuk yang TP dengan pulse timer. Jadi sebenarnya kita bisa cek di sini apakah sama gitu ya. Nanti bisa Anda baca sendiri ya terkait definisinya. Yang jelas untuk start pulse timer ini ketika ada inputan atau di bagian input coil ya, itu terdeteksi positif signal edge, maka timer itu akan aktif atau output itu akan aktif sesuai atau selama waktu yang sudah didefinisikan nanti atau yang sudah dicantumkan. Misalkan SP ini yang atas ini terkait nama timernya, yang bawah ini waktunya. Kalau waktunya 5 detik nanti dia akan nyala selama 5 detik itu. Jadi nanti hampir sama, ya penggunaannya fungsinya sama. Tapi untuk penggunaan atau peletakannya ya, itu kalau yang SP dalam bentuk coil ataupun yang lainnya itu ditaruhnya di ujung. Dan kalau yang bentuk yang AAC timers ini bisa kita taruh di tengah atau di pinggir kiri. Ataupun tanpa coil pun juga bisa. Ya tergantung penggunaannya. Sekarang kita delete dulu yang ini. Kita coba buktikan atau kita coba gunakan timer pulse ini, TP ini, untuk menyalakan lampu misalkan ya, atau output nanti kita simulatorkan atau kita simulasikan. Jadi kita buat dua network seperti ini. Yang network pertama kita masukkan TP ini ya. Kemudian ini kita hubungkan dengan normally open. Kita gunakan I00 misalkan. Kita kasih nama start. Kemudian preset time-nya kita coba waktunya ya selama 5 detik misalkan. Jadi T agar 5 second. Kemudian untuk elapsed time-nya ini bisa Anda kosongkan, atau nanti misalkan elapsed time-nya ini Anda ingin simpan nilainya dan nanti bisa ditampilkan di simulasi, Anda bisa simpan di memori internal. Misalkan kita gunakan memori. Dan
karena panjang datanya adalah 32 bit, maka kita hanya bisa menggunakan tipe data yang double, maka kita gunakan D. Kita mulai saja MD-nya dari MD 0. Kita bisa ganti, misalkan TP elapsed time gitu ya. Kemudian output dari timer pulse ini, ya key ini kita akan hubungkan dengan output di network yang kedua. Misalkan ini kita masukkan key, ini kita buat key 0.0, kita ganti lampu 1. Untuk normal opennya kita manfaatkan timer pulse ini ya. Key-nya kita pakai di sini. Jadi ini kita lihat timer pulse ini nanti akan menyalakan atau mengaktifkan lampu 1 ini untuk key 00. Kita save dulu. Kemudian kita compile. Kemudian kita buka dulu simulatornya. Oke, yang kita gunakan adalah MD0 ya. Kita gunakan MD0. Kita start. Kemudian kita load. Kemudian nah ini kita buat view-nya always on top. Kemudian yang kita pakai MD0 ya. Nah, untuk menampilkan MD0 ini dari mana? Kita coba insert bit memory. Ini kan MB ya. Karena kita yang gunakan MD0, maka ini kita ganti saja MD0. Kemudian ini kita ganti tipe atau format datanya adalah TOD ini aja. Jadi nanti nilai elapsed time-nya nanti yang disimpan di MD0 akan kita tampilkan di sini. Jadi di sini nanti ada waktu ya. Waktu elapsed time-nya nanti kita simpan di MD0 dan nanti kita tampilkan di sini. Oke, kita online kan. Kemudian klik monitoring gambar kacamata ini ya. Kemudian di simulatornya S7 PLC SIM ini kita run. Oke, Anda lihat di sini pada saat kita start atau I00 ini kita aktifkan nanti, maka lampu ini akan nyala atau Q00 akan nyala dan waktunya akan mulai menghitung. Kita cek di sini nanti. Kita start. Jadi ini akan nyala dan outputnya akan nyala terus sampai 5 detik. Kemudian akan off. Di sini juga ada indikator bahwa MD0 itu 5 detik. Oke, kita matikan. Misalkan sebelum elapsed time-nya selesai kita matikan, kemudian nyalakan lagi, itu tidak berpengaruh terhadap elapsed time-nya karena dia masih terus menghitung dari 0 sampai ke 5 detik. Kemudian dia baru mati. Nah, gini. Matikan, nyalakan lagi. Itu tidak mempengaruhi output. Karena TP ini pokoknya sekali kena trigger maka dia akan aktif. Enable-nya, kemudian elapsed time-nya akan menghitung waktunya dari 0 sampai sesuai preset time. Ini untuk yang TP. Kita stop dulu.
Kemudian untuk yang T-on ya, untuk yang T-on ini dia akan nyala outputnya atau aktif setelah preset time-nya terpenuhi. Kita buktikan. Kita tambahkan network lagi. Ini TP ya. Ini output TP. Dan kita tambahkan network bawahnya. Kita copy saja ini startnya. Kemudian kita masukkan T-on. Ya. Kita bisa merubah nama ya dari timer itu. Misalkan kita ganti menjadi T-on gini. Dan kita oke. Nah, namanya akan berubah jadi T-on. Dan data blocknya kalau yang tadi adalah DB1, di sini adalah DB2. Akan di-create secara otomatis. Karena masing-masing timer itu punya tipe data statis sendiri atau data block sendiri. Preset time-nya kita buat 5 detik juga. Kemudian elapsed time-nya, ingat di sini adalah MD0 sudah kita pakai, maka kita bisa menggunakan MD yang paling dekat adalah MD4 ya. Karena harus ada jeda antara MD dengan MD sebelumnya. Karena kita ingat bahwa tipe data double itu panjang datanya adalah sebanyak 32 bit atau 4 byte, sehingga ada jeda 4 byte sehingga bisa kita gunakan byte setelah 4 byte itu. Misalkan MD0 kita pakai, maka MD0, MD1, MD2, MD3 itu sudah tidak bisa kita gunakan lagi karena sudah dimiliki oleh MD0. Jadi kita bisa menggunakan MD selanjutnya adalah di MD4. Misalkan ini kita ganti T-on TP. MD4. Kita ganti T-on IT. Kemudian kita masukkan T-on key. Kemudian outputnya kita buat di key 0.5 saja. Tagnya kita ganti lampu atau lamp 1, lamp 2. Karena 1 sudah dipakai ya. G00, G05, lampu 2. Save project, kemudian jangan lupa untuk compile hardware dan software. Setelah itu ini kita delete saja yang tidak pakai, atau ada compile dari sini. Kemudian ada download. Kemudian online. Kita run ya. Untuk startnya adalah di I00. Untuk yang ini sudah jalan ya, kita menambahkan MD4 ya. Kita insert dulu bit memory, kita ganti ini, stop dulu, MD4. Gini. Kemudian kita running, kita start ya. Ingat untuk yang TP dia akan langsung nyala di I00 nya ini. I00 nya langsung nyala. Ya, nyala. Setelah itu mati berbarengan dengan key 05 nyala atau T-on nyala. Kalau ini kita matikan ya nanti key matikan.
Begitu pula kalau misalkan ini kita lihat MD4, ini kan elapsed time-nya dari T-on ya. Kita cek di sini. Pada saat kita nyalakan, elapsed time-nya belum tercukupi, kemudian kita matikan, maka ini akan kembali ke 0. Tapi timer pulse-nya itu masih terus menghitung waktunya. Itu perbedaannya kalau ini. Nah, ini. Jadi kalau misalkan kita reset ini mesti kembali ke 0. Dan setelah 5 detik, setelah 5 detik dia akan nyala. Ini yang timer on. Kita stop. Kita offline. Kita akan tambahkan T off. Itu startnya. Kita copy saja, kemudian kita masukkan T off. T off. Kemudian preset time-nya sama ya, 5 second. Nah, sekarang kita cek tadi MD4 sudah, maka MD berapa yang bisa kita pakai lagi? Misalnya MD4 ya, berarti MD4, MD5, MD6, MD7 sudah kepakai, maka bisa kita gunakan MD8 ya. Ini kita gunakan T off outputnya, kemudian kita gunakan Q07 saja. Ini lampu lem 3. Kita delete. Oke, sekarang kita akan cek perbedaan antara T on, TP, dan T off. Kita compile, kemudian kita download. Kemudian go online. Jangan lupa monitoring on off-nya. Sekarang kita cek nih. Kita tambahkan MD8. Insert bit memory MD8. Nah, gini. Ya, kita cek bareng ya. Kita cek kalau output dari T off itu ada di Q07. Kita matikan dulu di Q07 nanti ya. Ini adalah output T off, 5 ini output T on, 0 output TP. Pada saat kita mulai aktifkan, maka harusnya TP kan nyala tadi kan ya, sudah nyala, dan T off harus nyala juga ya. T on belum nyala. T on nya nanti nyala setelah 5 detik atau nanti berbarengan dengan matinya Q00 atau TP. Nah, tujuh nyala kapan? Ini tujuh nyala terus ya. Tujuh nyala terus, nanti setelah sekian detik setelah kita matikan, 7 akan mati. Nah, gini ya. Kita nyalakan dulu. Kita nyalakan dengan TP sama T off, dia nyala. T on-nya nyala berbarengan dengan matinya TP, output dari TP di Q00. Nah, sekarang T on pada saat kita startnya ini kita matikan, maka yang T on itu langsung mati. Tapi yang T off dia akan nunggu jeda, atau MD8 yang kita hubungkan dengan elapsed time T off ini akan menghitung sampai
5 detik dulu baru dia akan mati. Kita coba ya. Nah, ini mati, sedangkan T off-nya nunggu 5 detik, kemudian dia akan mati. Ya, 5 detik kemudian mati. Jadi itu untuk yang T off. Kita cek lagi ya. Oke, kita nyalakan atau kita matikan inololnya, maka dia akan mati selama sekian detik. Kalau belum ini, belum selesai 5 detik yang TO-nya kita matikan, maka dia akan tetap tetap dia akan mengenable dari T off-nya. Intinya pada saat in-nya ini 0, nunggu beberapa second untuk mati di outputnya. Ya. Jadi T off-nya itu aktif ya. Timernya itu aktif setelah fungsi timernya ya. Maksudnya fungsi timernya itu aktif setelah in-nya ini 0. Justru akan mengaktifkan timer. Tapi kalau in-nya ini 1, timer off-nya ini masih belum aktif. Jadi di teori tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau di T off ini ya 0 itu justru mengenablekan timernya, sedangkan 1 itu mendisable timernya. Maksudnya di situ ini pada saat 0 itu kan timer off itu akan aktif menghitung mencaca setelah sekian detik, maka output di key-nya nanti mati. Itu ya maksudnya tadi ya. Yang tadi misalkan masih belum paham. Jadi ini perbedaan antara TP, kemudian T on, dan T off. Oke, selanjutnya akan kita coba dengan memasukkan atau dengan mengaplikasikan terhadap project-project ya yang sudah kita buat sebelumnya di percobaan-percobaan di praktikum sebelumnya. Salah satunya terkait kontrol terhadap solenoid valve yang mengaktifkan pneumatik, atau kita hubungkan dengan solenoid valve yang digunakan untuk membuat tabung pneumatik itu jadi naik turun gitu ya. Oke, kita offline dulu. Contoh yang sudah kena ini kan ya. Nanti kita akan coba di sini. Di praktikum sebelumnya kan sudah kita buat ya menggunakan rangkaian elektrik, kemudian kita gunakan ladder secara konvensional, kemudian kita gunakan set reset tapi belum menggunakan timer. Dan sekarang kita akan coba timernya. Rangkaiannya untuk apa sih? Kita lihat di sini. Pada saat kita start, sensor L1 deteksi, kemudian turun ke bawah, menghitung selama sekian detik, kemudian dia naik ke atas, kemudian kembali lagi, menunggu sekian detik, kemudian ke atas. Nah, misalkan ini nunggu 7 detik, kemudian naik ke atas. Setelah 7 detik, dia akan naik ke atas. Kemudian kita cek di sini, kita menggunakan solenoid valve 5 to 3 ya, 5 to 3 way valve. Kemudian ada spring ya, kanan kiri spring ya, kemudian yang tengah ini yang netral ya. Jadi kita nanti gunakan ini untuk di solenoid valve-nya, kemudian kita gunakan timer untuk mendelay. Jadi di sini di LS2 ini untuk dia tetap di situ selama sekian detik, kemudian naik ke atas dengan input sensor 1, sensor 2, kemudian ada start sama stop ya. Ada start, ada stop, ada input 1 LS1, input 2 LS2, kemudian outputnya Y1 dan Y2. Kemudian timernya kita gunakan satu buat timer. Kita bisa gunakan timer on ya, untuk karena pada saat
di LS2 dia kan harusnya mengaktifkan timer, setelah sekian detik baru mengaktifkan solenoid valve ya, bagian coil yang kalau Y1 ya. Kalau kita cek kembali lagi, setelah sekian detik dia akan mengaktifkan mengaktifkan Y2 naik ke atas, kemudian kalau sudah nyampe atas L1 terdeteksi, sensor 1 mendeteksi, maka dia akan turun lagi mengaktifkan Y1. Tuh, kita akan coba di tiap portalnya. Untuk rangkaian laddernya kita akan lanjutkan di part berikutnya.